Perjalanan ke Pulau Rote bisa dilakukan oleh para traveler dari Kupang, lalu menyeberang dengan pilihan kapal cepat atau kapal feri reguler. Perjalanan penyeberangan menuju pulau paling selatan Indonesia ini dapat ditempuh selama kurang lebih 2 hingga 5 jam, tergantung dari kondisi cuaca. Tibalah saya di Baa, ibu kota Kabupaten Rotendao. Pantai berpasir putih dan berbatu, langit yang cerah, dan lautnya yang biru. Saat saya datang, memang Rote sedang musim panas dengan karakter tanah kecoklatan dan pohon-pohon keringnya. Yang saya baca, keindahan Rote bukan hanya tentang alamnya, melainkan juga tentang budaya dan kearifan lokal yang terus dijaga oleh warganya. Tidak hanya pesisir pantainya nan memanjakan mata, tapi Rote juga hidup dari tangan-tangan kreatif warganya yang menjaga tradisi dengan setia. Di salah satu desa di Rote Barat Daya, saya menemukan cerita tentang warisan budaya yang tetap lestari. Kisah dari daun lontar yang berubah menjadi karya penuh makna. Perjalanan saya di Rote berlanjut ke desa Lalukue. Saya tak menyangka akan menemukan sesuatu yang begitu khas dan penuh makna. Pajangan sasando dan topi tiilangga, hasil karya tangan terampil seorang pengrajin lokal bernama Han Cepa. Awalnya saya hanya penasaran. Sebelumnya saya cuma sering melihat di video atau pajangan berbentuk alat musik sasando atau topi khas Rote ini. Tapi baru di tempat ini saya tahu bagaimana proses pembuatannya. Wah, aku udah kayak perempuan Rote belum? Jadi ini namanya topi tiilangga, tapi biasanya digunakan hanya untuk laki-laki pada zaman dulu, tetapi sekarang ini bisa menjadi salah satu cenderamata dari Pulau Rote. Dengan sabar, Pak Hanca menunjukkan bahan-bahannya. Potongan bambu kecil, lembaran daun lontar yang sudah dikeringkan, daun yang didapatkan dari pohon lontar, di mana bagi masyarakat Rote, pohon lontar disebut sebagai pohon kehidupan karena hampir semua bagiannya bermanfaat. Daunnya untuk atap rumah, batangnya untuk bahan bangunan, dan niranya untuk gula hingga minuman tradisional. Tampak tangan terampil Pak Hence yang merangkai anyaman halus yang dibentuk menyerupai sasando dan tiilangga dalam versi miniatur untuk souvenir pengunjungnya. Setiap detail dibuat dengan teliti, tidak sekedar hiasan, tetapi juga simbol kebanggaan dari masyarakat Rote. Ia bercerita, topi tiilangga yang dulunya digunakan oleh kaum laki-laki Rote, terutama para bangsawan, tokoh adat, dan penari tradisional sebagai lambang, kehormatan, dan kewibawaan. Tiilangga ini punya artinya ini orang penemunya dari sini, bagian Ti. Sehingga tiilangga itu artinya nama tempat, Ti. Nama tempat ya. Lalu langga itu ini alat untuk kepala. Kepala ini kita di sini sebut langga. Kini, tiilangga banyak dikenakan dalam acara budaya, penyambutan tamu, hingga perayaan adat. Sebuah simbol identitas masyarakat Rote yang penuh semangat dan kebanggaan. Bagi Pak Hance, pajangan ini bukan sekedar kerajinan tangan, tetapi cara untuk menjaga identitas budaya agar tetap dikenal. Saya sudah dari 97. 97, Iya. berarti sudah hampir 20 tahun ya Pak ya? Iya. Memang ini opa buat juga, tetapi mungkin setelah opa tiada, lalu alat ini mulai hilang dari kami keturunan. Jadi setelah datang di saya, lalu saya melihat alat ini bisa mendukung, mungkin juga untuk hidup saya, atau mungkin bisa membawa rezeki untuk jamin hidup, makanya saya angkat kembali. Saya merasa beruntung bisa bertemu langsung dengan beliau.
seorang pengrajin yang masih bertahan di tengah arus modernisasi. Ia juga menjaga makna dari setiap helai lontar yang ia bentuk. Sebelum pamit, saya membeli satu pajangan sasando dan satu topi tiilangga kecil. Bukan sekedar oleh-oleh, tetapi pengingat bahwa di ujung selatan Indonesia, setiap karya punya cerita dan jiwa. Aku pilih yang ini aja deh, Pak. Iya. Yang Bisa. topi, tilangga, sama yang alat musik. Jadi berapa ini, Pak? Itu 100. 100 Dua ya? jadi 150. Oh, 150. Oh ya. Ini ya, Pak ya. Iya, ya. Terima kasih. Jadi kalau misalnya nih lagi main ke Rote, bisa banget cari oleh-oleh seperti ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.